وزينوا لهم ما بين يديهم ووقع عليهم وقالوا به ومن قبل من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Awalnya sakit kepala yang tidak biasa. Ya. Sakitnya benar-benar kayak dihantam pakai amer itu. Terus badan nggak enak, HB turun. Itu kira-kira tahun berapa itu Mbak? Kena Mbak? Kena sekitar 4 tahunan ya, 4 tahunan ini. 4 tahun ya. Ya. Dan setiap hari juga rupiah di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pandemi Channel, channelnya orang-orang kebingungan. Bersama saya Nuril dan narasumber Mbak Arum Yudit yang nanti kita wawancarai seputar pengalaman Mbak Arum saat mengalami hal-hal yang bersifat mitis. Teman-teman, sebelumnya ini saya masih sendiri karena Randy dan Puja lagi berhalangan, jadi mohon dimaklumi. Sekarang kita bisa bertanya kepada Mbak Arum seputar apa yang pernah dialami yang berhubungan dengan sakitnya dan hal-hal mistis yang selama ini saya sendiri yang menangani dalam penyembuhannya. Assalamualaikum Mbak Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya undang ke sini itu buat edukasi kepada teman-teman dan menceritakan pengalaman Mbak Arum seputar dulu saat mengalami hal-hal yang bersifat mistis atau dengan yang berhubungan dengan penyakitnya. Bisa diceritakan Mbak, awal panjenengan itu terkena gangguan mistis itu? Awal mulanya sakit kepala yang tidak biasa. Ya. Sakitnya benar-benar kayak dihantam pakai amer itu. Terus badan nggak enak, HB turun. Terus kayak apa ya? Itu kira-kira tahun berapa itu Mbak? Kena Mbak? Kena sekitar 4 tahunan ya, 4 tahunan ini. 4 tahun ya. Ya. Dan setiap hari juga rupiah di tempatnya Gus Nuril. Sampai orang yang lihat saya itu kayak bukan saya ya. Bukan manusia gitu. Iya, bukan manusia gitu. Kepalanya sampai jedok-jedokin Ke tembok. Gus Nuril sendiri juga tahu. Jadi seperti itu efeknya ya teman-teman. Kalau terkena gangguan jin itu memang mengalami hal-hal yang yang sulit diterima akal gitu. Sulit diterima secara, dan kalau diperiksakan secara medis pun nggak ada ini ya Mbak ya. Cek laborat normal semua. Kenapa HB bisa drop 6 sampai 7? Transfusi itu ya, transfusi darah. Dua kali ya, transfusi darah ya. Jadi seperti itu yang pernah dialami Mbak Arum. Dan saat ini pun beliau juga masih suka mengalami hal-hal yang bersifat mistis, hal-hal yang gangguan-gangguan gaib. Karena Mbak Arum itu ada peristiwa di masa lalunya yang berkenaan dengan keluarganya, gitu Mbak. Iya, dengan almarhum Bapak tuh ya. Jadi bapaknya juga terkena teluh lah, semacam santet ya Mbak ya. Iya. Jadi teman-teman, bahwa peribahasa orang Jawa itu menyentuh tanpa membunuh, membunuh tanpa menyentuh. Nah itu ternyata benar-benar kejadian ya. Karena almarhum bapak pun di rumah sakit penyakit juga nggak terdeteksi ya, sampai pindah ke dokter pun juga. Nah, kalau cintanya atur, nggak terdeteksi. Kelihatan nyolok moto. Nggak ada rahasia, masih bisa ditebak orang jatuh cinta wajahnya kayak apa. Dan lagian juga bukan masalah itu juga ya. Nah, ya masalah persaingan bisnis ya, dagang juga. Oh gitu ya, persaingan dagang, orang timbul rasa iri, terus dibikin lah. Iya.
Iya dibikin seperti itu. Karena dagangannya juga nggak sewajarnya, masih di atas kompor sudah basi kayak gitu kan. Oh pernah itu ya? Iya. Seperti itu. Iya, terus nasi baru pun juga kayak nasi basi kayak gitu. Oh, seperti itu pernah terjadi. Jadinya belum sampai kita jualan baru dasar, terus buat dicipin ternyata di atas kompor kok rasanya kecut gitu ya. Langsung kita nggak jadi jualan. Sampai seperti itu ya Mbak? Sampai seperti itu berulang kali. Berulang kali seperti itu. Terus apa lagi yang hal-hal mistis? Mungkin di apa mimpi atau apa gitu? Apa ya? Adalah kan ya anak perempuan bisa lihat kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Siapa namanya itu anak Mbak? Clara. Clara bisa ya punya Iya. kelebihan seperti itu ya? Ya, jadinya Bun ini ada apa gitu kan pasti ngomong ya. Sejak kecil Dan dia dia- punya bakat untuk melihat hal gaib ya. Terus dagangan nggak ada yang buka tapi pembeli itu ngomong tutup. Yo, seperti itu. Iya, jadi sudah berhenti bablas. Lah wingi kok tutup kok padahal buka gitu. Keadaan buka. Kan juga nggak masuk di akal juga ya. Jadi ditutup, dagangannya itu ditutup sehingga orang mengira Mbak Arum ini tidak jualan. Pernah ya terjadi seperti itu ya Mbak ya? Berulang kali seperti itu. Berulang kali ya Iya. seperti itu ya? Karena langganan sudah banyak juga, kenapa nggak ada yang mendekat, ternyata dikiranya tutup gitu. Temen nyari, wong kowe tutup padahal buka juga gitu. Ada temen yang mau nyoba kan, kita awal-awal dulu kayak gitu. Terus pengobatan yang selama ini dilakukan itu apa Mbak? Pengobatannya ya saya di tempatnya Gus Nuril. Rukiah hampir setiap hari. Jadinya Gus Nuril ini sampai bosen mungkin kali melihat saya sama istrinya itu bosen. Karena diketahui bahwa Mbak Arum ini mu'alaf ya. Jadi dulu beliau beragama Nasrani lalu masuk Islam, dan apa namanya ya karena beliau sudah memeluk agama Islam, maka sejak itu doa-doanya yang dari agama Islam dari Quran itu bisa tembus gitu ya Mbak? Iya. Karena saya juga melakukan dosa yang sangat besar itu ya. Dulu saya Muslim, tapi saya menikah dengan orang Katolik, saya ikut suami. Tapi di dalam perjalanan saya berumah tangga itu saya nggak tenang menjalani agama yang saya ikuti, suami saya yang saya ikuti gitu. Karena tidak berdasarkan dari keyakinan dulu. Setiap ada apa yang saya baca juga bacaan Al-Quran gitu, ada apa-apa gitu. Terus akhirnya ya sekitar 1 tahunan ini kan saya hampir 1 tahun kan ya. Ya sekitar 8 bulan 8 bulanan ya, 7 bulan 8 bulan yang mualafkan juga Gus Nuril. Alhamdulillah dapat hidayahnya. Dan sekarang hati itu semakin tenang, nyaman gitu. Jadi apapun agama Anda, yakinilah bahwa itu ada. Kalau sudah diyakini, ya itu kembali ke masalah masing-masing ya. Individu masing-masing. Masalah individu masing-masing. Dan keyakinannya masing-masing. Jadi kalau tidak yakin ya jangan dipaksakan. Iya. Itu gitu malah beban di hati ya. Jadinya tambah masalahnya semakin rumit. Setiap ada masalah nggak cepat terselesaikan juga, karena diobati Gus Nuril pun juga mental-mental terus. Iya, karena ada keyakinan yang berbeda ya. Kalau dia mungkin yakin dengan, sebenarnya pengobatan itu tidak ada, bagi kami itu tidak ada masalah keyakinan, nggak ada, sama aja agamanya. Yang penting kan dia yakin dengan agamanya, yang penting bukan ateis kan gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen kita selamat dari teluh atau santet atau apa namanya yang bersifat gangguan gaib itu, nanti bisa mengamalkan ayat 5. Nanti bisa amalkan, bisa dicari tanya sama kiai atau ustadz yang paham masalah itu. Lalu yang harap diketahui ya untuk teman-teman ya, seringkali Mbak Arum ini mengalami pusing kepala ya. Pusing kepala yang sangat hebat sampai orang itu nggak percaya mosok sakit kepala sampai seperti itu gitu. Karena mereka nggak merasakan gitu. Nggak merasakan. Jadi sakit kepala yang dirasakan orang-orang yang terkena gangguan gaib itu sangat sakit sekali, lebih sakit daripada karena masuk angin atau karena dia sakit apa gitu. Lebih sakit kalau dia terkena gangguan gaib. Kita bisa membayangkan ya, jin itu terbikin dari
api, lalu masuk ke dalam tubuh manusia yang terbikin dari tanah. Sesuatu yang jika tanah dibakar sama api aja bisa menjadi sesuatu yang keras. Maka oleh sebab itu kita mesti berhati-hati ya. Dan penyembuhan sakit kepala itu bisa kita bacakan surat Al-Ra'd ayat 16. Itu biasa saya menyembuhkan Mbak Arum itu dengan bacaan-bacaan itu. Dan ayat ini juga bisa untuk menyembuhkan sakit-sakit yang lainnya selain daripada sakit kepala. Misalnya pegelinu atau sakit apalah. Kemarin ada yang sakit jantung itu kita bacakan doa ayat surah Ar-Ra'd ayat 16 itu alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Teman-teman, nanti kita coba ya, Mbak Arum ini sebenarnya masih selalu diganggu ya. Iya, karena di dalam tubuh itu kayak ada yang jalan panas kayak gitu. Jadi semakin hari semakin sensitif, setiap ada hal yang nggak beres di dalam tubuh itu semakin setiap hari diruqyah mungkin ya itu akhirnya jadi semakin sensitif. Ada apa-apa di dalam tubuh itu reaksi kayak panas yang jalan sendiri atau bagian tubuh yang pokoknya ya beda rasanya dari yang lain. Jadi kalau orang tuanya itu pernah terkena gangguan jin, biasanya anak cucunya juga akan mudah terkena. Oh begitu. Biasanya gitu, karena jin itu menghafalkan genetika dari bau atau dari bau keringat atau bau golongan darah yang sama. Gennya, ya? Oh ya, Gus, gini, ciri-ciri orang yang terkena gangguan gaib agar bisa terdeteksi gitu. Oh gitu ya, terdeteksi awal ya. Iya. Ya. Kan itu tidak normal. Kadang orang kan juga tidak sensitif seperti itu. Jadi gini ya, biasanya yang sering terjadi itu kepala sering pusing, vertigo, sering mengalami muter-muter itu ya Mbak. Ya. Mungkin lalu emosi juga. Emosi yang tak terkendali, bener ya, emosi yang tak terkendali. Lalu badan suka capek, pegel-pegel tanpa sebab. Malas pengennya malas, ngapa-ngapain gitu ya. Mau ibadah malas, mau ngaji malas. Bagi agama lain mau ke tempat gereja itu malas gitu ya. Dan itu di luar kendali dirinya. Saking kuatnya jin yang masuk mungkin di dalam hati nuraninya dia nggak mau melakukan itu gitu. Tapi karena kuatnya bisikan itu dia jadi melakukan itu. Pengen seperti itu ya. Jadi dia kadang-kadang jadi kejahatan atau perilaku sadis orang-orang yang terkena gangguan jin itu di luar kendali dan di luar rencana. Iya, di luar rencananya dia. Jadi bisa diperhatikan ya untuk teman-teman. Mungkin anaknya kok lain sikapnya dari biasanya, emosinya semakin tinggi. Biasanya hormat orang tua tidak, berarti itu kemungkinan besar juga ada pengaruh jin juga yang masuk ke tubuhnya. Ada. Jadi contoh kenapa Mbak Arum ini mudah sekali kemasukan ya. Iya. Padahal kita sudah magerin berkali-kali. Iya. Di samping karena ada genetika ya Mbak. Iya. Ada keturunan dari orang tua ya. Orang tua keduanya itu juga sama-sama pernah terkena gangguan jin. Jadi kenapa kok selain genetika ya, selain keturunan orang bisa terkena gangguan jin, itu juga bisa jadi karena dia kurang mendekatkan diri kepada Allah. Dia kurang jarang keramas, mandi keramas. Oh gitu, itu pengaruh juga ya? Pengaruh, orang yang mandi keramas, maksudnya mandi keramasnya dengan niat untuk membersihkan diri gitu? Mengikuti sunnah Nabi. Caranya mandi itu, biar kadang kan orang beda persepsi, beda yang benar caranya mandi untuk membersihkan diri itu seperti apa gitu? Terutama gini ya, untuk yang sudah balik. Oh gitu. Itu harus mandi jinabat walaupun dia sedang tidak jinabat. Oh gitu. Jinabat itu? Jinabat itu melakukan hubungan suami istri. Oh iya. Atau mandi besar. Atau dia walaupun tidak sedang tidak sedang jinabat atau tidak sedang mengeluarkan sperma atau gimana, itu tetap menjaga wudhu dan tidak masalah kalau dia selalu senantiasa
mandi jinabat. Oh, semakin Iya. malah semakin membersihkan diri semakin bagus. Iya, jaga-jaga kita kan nggak tahu pada saat tidur ya. Iya. Kita kan Iya. manusia biasa, beda sama Rasulullah ya. Kalau tidur kita nggak ngerti apa-apa. Iya. Kadang-kadang kalau keluar kita juga nggak sadar ya. Jadi sebaiknya mau tidur itu wudhu itu juga Wudhu, bagus. itu dia. Jadi kalau menjelang tidur sebaiknya kita ambil air wudhu. Nah, untuk supaya tidak diganggu saat kita tidur. Itu saya juga sudah membuktikan sebelumnya. Rentan banget, Mbak. Iya, oh. Rentan banget orang yang menjelang tidur itu diganggu Iya. sama jin. Iya. Sampai nggak bisa gerak, teriak nggak bisa gitu. Pernah ya itu ya, Mbak? Pernah. Oh, itu gimana itu, Mbak? Jadi kan setiap tidur lampu kamar kan pasti mati ya, tapi kayak ada bayangan gitu. Terus akhirnya maksudnya orang gagas, mungkin bayangan apa nggak dipikirin, nggak dipikirin iya. gitu kan. Terus akhirnya di tengah-tengah tidur itu udah nggak bisa teriak, nggak bisa gerak sama sekali. Padahal mata itu coro-corone orang Jawa apa? Tindien ya. Lindian. Oh, lindien, nah itu. Lindian. Terus akhirnya kan saya juga konsultasi sama Gus Nuril. Mm-mm. Terus dikasih amalan apa itu kemarin itu. Itu mujarab ya? Ya, Oh, amalannya mujarab. iya sampai sekarang setiap tidur nggak pernah diganggu sampai sekarang. Tapi juga saya pasti nonstop YouTubean ayat kursi. Oh, gitu ya. Itu Tapi- tidurnya lebih nyenyak daripada memutar musik yang lainnya. Tapi Mbak Arum pernah kan mencoba meruqyah dirinya melalui YouTube, pernah kan? Pernah. Gimana hasilnya, Mbak, itu, Mbak? Cuman mau muntah tapi nggak bisa, cuman rasanya nggak enak aja kayak badan panas gitu. Tapi nggak bisa untuk reaksi seperti ditanganin langsung gitu loh. Oh, gitu ya. Iya. Jadi pengaruh ya. Jadi nonton YouTube Ya nggak bisa. pengaruh juga sih. nggak pengaruh ya? Awal-awal itu nggak pengaruh sama sekali, nggak ada rasanya sama sekali. Oh, Nah. sampai segitunya ya. Iya, jadi percaya ya gimana ya? Ya nggak percaya juga kalau itu cuman untuk menenangkan Ya. diri untuk tidur mungkin iya, tapi untuk meruqyah Menyembuhkan. itu nggak akan tuntas, cuman hanya mendengarkan dari itu nggak akan bisa. Lalu ngomong-ngomong nih, Mbak Arum Iya. nih. Saat ini apa? Ada keluhan enggak saat ini? Pusing. Ini pusing nih ya? Dekatnya Gus Nuril ini rasanya sudah Pusing ya, mual-mual ya. Iya. Nah, teman-teman, ini Mbak Arum kan sedang pusing nih. Nanti coba kita bacakan surat Ar-Ra'd ayat 16. Karena memang ini spesial ayat untuk menyembuhkan sakit pusing, vertigo. Teman-teman, saya akan menyembuhkan atas izin Allah penyakit pusing yang diderita oleh Mbak Arum dengan bacaan surat Ar-Ra'd ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan-nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi wa tashabaha khalaqu 'alaihim qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwal wahidul qahhar qayyum yarzuqu man yasha. Masih pusing? belakang sini yang paling berat ini. Belakang sini paling berat ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am tastawi adh-dhulumatu wan-nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi wa tashabaha khalaqu 'alaihim qul la khaliqu kulli shay'in wa huwal wahidul qahhar qayyum yarzuqu man yasha'u. Masih? Pindah ke atas. Sembuh ke atas, pindah ke Iya, atas. Teman-teman kalau pusing, nanti untuk menetralisir energi negatif dari jin tersebut, kata Mbak Ayu, itu bisa ditempelkan di kayu atau bambu atau tanah. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kenapa ini masih pusing? Karena belum tak netralisir ya. Silakan diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamliku li anfusihim naf'an wa la dharra qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am yastawi adh-dhulumatu wan-nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi wa tashabaha khalaqu 'alaihim qul la khaliqu kulli shay'in wa huwal wahidul qahhar qayyum yarzuqu man yasha'u. Gimana? Masih pusing? Udah enggak? Ya? Iya. Nah, jadi Enteng. enteng ya. Mual enggak?
Dari tadi mual. Jadi semua ya teman-teman. Jadi kita ngerupiah sekalian ya Mbak Arum. Kita bisa baca surah Hamzah Sajadah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقيضنا لهم قرنا وزينوا لهم ما بين أيديهم فوق عليهم القول في ومن قد خلص من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم تستوي الظلمات والنور أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم قل لا خالق كل شيء وواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يمسه وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يسمه وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Udah lega? Udah belum? Lagi? Ambil air minum ya? Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرنا وزينوا لهم ما بين أيديهم وخلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا 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 ثم أحياهم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Silakan diminum. Harus habis? Enggak usah, enggak apa-apa. Udah siap? Kita ngobati melalui energi, mengeluarkan energi dari jauh ya.
dari perutnya Mbak Arum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرنا وزينا لهم ما بين أيديهم وخلفهم وقالهم وقالوا فيما من قد خلص من قبلهم من جن إنهم كانوا خاسرين. Sudah terasa? Panas. Udah belum? Udah? Banyak banget. Udah banyak kali ya? Udah plong? Plong. Diminum dulu biar plong. Dibersihkan dulu. Masih pusing? Udah pusing ya? Nah, ini rukyah untuk orang-orang yang terkena gangguan jin seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita pagari dulu, baca surat Al-An'am, hatinya surat Al-An'am sama surat At-Taubah yang terakhir ya, 2 ayat yang terakhir. Seperti ini cara magrinya ya, silakan diperhatikan. Mulai dari titik teratas ya, kepala dulu tutup dulu kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sekarang yang bagian belakang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, selesai tata kering, insyaallah tidak akan masuk lagi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, silahkan di komentar. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang tidak percaya itu hak Anda. Tidak ada paksaan untuk membuktikan. Untuk percaya tidak ada paksaan. Ya mau dibuktikan. Tapi kalau mau membuktikan silahkan. Silahkan. Kita membuktikan silahkan ya. Terima kasih. Lain kali bertemu kembali, ya. Insya Allah bertemunya jangan rukyah lagi. dalam kesempatan yang sama, bertemu dalam channel yang sama di Pandemi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.